Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Radio Horor. Untuk kisah kali ini masih ada sebuah cerita yang ditulis oleh akunnya @desiprayogo1. Dan untuk kisah yang akan saya bawakan kali ini yaitu sebuah kisah yang berjudul Hantu Rambut Extension. Sebelum kita masuk ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lain dari channel ini. Dan bagi teman-teman yang ingin membaca langsung ceritanya, nanti silahkan saja kunjungi linknya yang nanti akan saya sertakan di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk kisah kali ini, langsung saja kita simak berikut ini. Cerita kali ini dikirim oleh narasumber kita yang bernama Diana dari Surabaya. Diana ingin membagikan pengalamannya sewaktu dirinya masih duduk di bangku SMA. Kejadiannya sendiri terjadi di tahun 2012, di mana saat itu sedang ramai tren rambut extension. Sebuah tren kecantikan yang cukup booming pada tahun itu dan mayoritas peminatnya adalah para remaja. Siapa sih yang gak tahu tentang tren tersebut? Untuk lebih jelasnya kalian bisa langsung share di Google karena di sana penjelasannya jauh lebih lengkap. Sedangkan kita di sini hanya fokus ke cerita yang dikirim oleh Diana. Diana yang merasa tertarik dengan tren tersebut mencoba menghubungi pemilik salon langganannya dan pemilik salonnya bernama Mbak Wina. Diana langsung mengirim pesan ke Mbak Wina. Tidak lama kemudian Mbak Wina membalas. Mbak Wina memberitahu agar Diana datang ke salon pada hari Kamis. Salonnya Mbak Wina memperkirakan Kamis besok pelanggan yang datang ke salonnya tidak seramai hari lainnya. Diana pun setuju. Diana sendiri juga tidak menyangka kalau ini merupakan awal dari segala kekacauan dalam hidupnya. Singkat cerita, hari Kamis pun tiba. Diana bergegas memacu langkah kakinya pergi ke salon dengan suasana hati yang bahagia. Sampai Diana rela bolos sekolah di hari itu. Rasanya Diana sudah tidak sabar melihat hasilnya seperti apa. Dan dia juga ingin segera menunjukkan rambut barunya kepada sang pacar. Sesampainya di salon, kedatangan Diana sudah disambut oleh Mbak Wina. Ternyata Mbak Wina sudah mempersiapkan segalanya sebelum Diana sampai. Mbak Wina berkata kalau hari itu merupakan hari keberuntungan bagi Diana. Karena kemarin salon Mbak Wina mendapatkan satu pasang rambut extension dengan kualitas lebih bagus dari rambut lainnya. Pada saat Diana memegang rambut itu, memang bentukan rambutnya lebih halus dan bahkan hampir menyerupai rambut manusia pada umumnya. Diana yang penasaran coba bertanya kepada Mbak Wina, "Mbak, ini rambut buatan pabrik beneran?" Ada sedikit perasaan aneh yang dirasakan Diana saat menyentuh rambut itu. Apalagi itu kali pertamanya memasang rambut extension. Mbak Wina langsung merespon pertanyaan Diana. "Kalau rambut asli, mahal nak. Takut gak laku. Makanya Mbak selalu beli rambut buatan pabrik. Banyak peminatnya, soalnya murah," ucap Mbak Wina sambil menata rambut Diana. Diana yang masih belum paham hanya merespon perkataan Mbak Wina dengan anggukan kepala. Cuma di hati Diana rasanya masih ada yang ganjel, tapi dia sendiri gak tahu itu kenapa. Diana mencoba melupakan itu semua dan dia fokus melihat Mbak Wina memasang setiap helai rambut extension di kepalanya. Sekarang kita masuk ke proses pemasangan. Ketika Diana melewati proses pemasangan, dia merasa kepalanya terasa pusing sekali. Persis seperti orang yang sedang mabuk kendaraan saat berpergian jauh. Sampai pandangan Diana itu terlihat buram. Diana bingung dengan kondisinya saat itu. Dia lalu memberitahu Mbak Wina akan keluhannya. Mbak Wina kembali menjelaskan kalau hal seperti itu lumrah bagi orang yang baru pertama kali melakukan pemasangan rambut extension. Oke lah, Diana mencoba memahami kondisinya pada waktu itu. Dia berusaha mengembalikan pandangannya yang buram sembari mengucek kedua matanya. Di saat pandangannya masih buram, dia samar-samar seperti melihat
ada sosok perempuan yang berdiri di belakang Mbak Wina sembari memandang ke arahnya dari kaca di depannya. Dia berpikir perempuan itu adalah rekan kerja Mbak Wina dan Diana berniat untuk menyapa. Begitu Diana berhasil membuat pandangannya jelas kembali, perempuan itu sudah tidak ada lagi di sana. Diana mencoba memandang ke arah sekitar dari cermin. Mbak Wina yang ngeh dengan kelakuan Diana mulai bertanya, "Kenapa, Nak?" "Enggak kenapa-napa, Mbak." "Oh iya, partner kerjamu mana, Mbak? Lagi istirahat ya?" tanya Diana dengan intonasi suara yang terkesan biasa saja. Mbak Wina seperti mengernyitkan kedua alisnya, seolah bingung dengan pertanyaan Diana. "Partner kerja siapa? Kan aku ngurus salon ini sendiri, Nak," timpal Mbak Wina yang membuat Diana seketika terkejut. Lantas sosok perempuan yang dia lihat tadi siapa? Diana mencoba mengalihkan hal tersebut dengan berpikir mungkin tadi dirinya sedang berhalusinasi saja, dan dia pun memilih menyibukkan diri sambil membaca majalah hingga proses pemasangan rambutnya selesai. Sekitar hampir kurang lebih 1 jam, Mbak Wina akhirnya selesai juga memasangkan rambut extension Diana. Dia terkesima begitu melihat hasilnya di kaca. Dia tidak menyangka kalau ternyata rambut itu cocok dengan parasnya. Merasa puas dengan hasilnya, Diana sampai membayar jasa Mbak Wina sedikit lebih dari harga yang sudah ditentukan. Setelah itu Diana langsung pamitan pulang. Mungkin karena belum terbiasa, kepalanya masih terasa berat menerima rambut barunya. Semua mata tertuju pada Diana, turut melihat perubahan Diana dengan rambut barunya. Banyak juga orang-orang yang menggodanya. Setibanya di rumah, Diana langsung naik ke kamarnya, dan saat itu hari masih siang. Dan inilah kita masuk ke segala teror yang menimpa Diana selesai pemasangan rambut extension tersebut dimulai. Teror pertama itu dialami langsung olehnya begitu dia menatap dirinya sendiri di kaca besar yang ada di kamarnya. Diana seperti memuji sendiri rambut barunya. Berkali-kali Diana mengatakan, "Ya Allah, rambut ini cantik banget sih di aku." Tiba-tiba saat Diana selesai berbicara seperti itu, datang suara dari arah belakangnya yang berjalan dari arah kiri terus ke kanan. Seakan sosok pemilik suara itu berjalan tepat pas di belakangnya. Sosok itu berkata, "Iya, rambutku memang cantik dari lahir." Diana terkejut dan langsung berbalik badan. Tapi matanya tidak menangkap seorang pun masuk ke kamarnya, dan di situ hanya ada dia seorang diri. Suara itu benar-benar terdengar begitu jelas di telinganya. Tidak mungkin kalau sampai dia salah dengar. Selain itu, rambut belakangnya juga ada sebagian yang bergerak, seperti habis disenggol sama seseorang yang entah itu siapa. Daripada halu kelamaan di kamar, Diana memutuskan untuk turun ke dapur dan makan. Pas nyampe dapur, ternyata di sana sudah ada abangnya dan pacar abangnya yang bernama Mbak Widi. Saat itu mereka sedang makan bersama. Diana yang jahil mulai menggoda abangnya agar segera meminang Mbak Widi. Justru Mbak Widi seperti kaget saat melihat ke arah Diana yang baru datang. Mbak Widi ini matanya sampai terbelalak lebar dan sendok yang dia pegang sampai terjatuh. "Pergi kamu, mau apa di sini?" Itulah kalimat yang dilontarkan Mbak Widi pada saat melihat kehadiran Diana. Diana kebingungan, tapi abangnya coba memberi pemahaman kalau ceweknya ini adalah anak indigo. Tetapi apa hubungannya sama Diana? Abangnya sendiri juga nggak paham dan memilih mengajak pacarnya itu menjauh dari Diana. Diana yang jengkel mendapatkan perlakuan seperti itu, akhirnya berjalan kembali menuju kamarnya. Dengan tampang yang cemberut, Diana meraih HP-nya dan mengirim SMS ke pacarnya. Pacarnya saat itu mencoba menenangkan Diana hingga dia pun mulai ketiduran di kasurnya. Sebelum dia terlelap, samar-samar Diana mendengar suara motor abangnya berlalu keluar rumah. Pikirnya kalau si abangnya sedang mengantar Mbak Widi pulang. Agak seneng sih, tapi dia juga jengkel kalau harus di rumah seorang diri. Karena papa dan mama Diana baru pulang kerja selesai maghrib. Mulailah Diana terlelap dalam tidurnya.
Baru saja Diana berhasil memejamkan matanya, tiba-tiba dia terbangun gegara mendengar suara perempuan menangis dari arah ruangan di sebelah kamarnya. Ruangan itu adalah ruangan untuk sholat, dan memang lampunya suka dimatiin kalau pas nggak dipakai sholat. Hanya dinyalakan saat ada yang mau sholat. Diana tidak yakin dengan apa yang dia dengar dan mencoba untuk tidur kembali. Semakin dia mencoba untuk memejamkan mata, suara itu kian terdengar keras. Kini suaranya bukan hanya menangis biasa, tapi juga nangis sambil teriak-teriak seperti orang histeris. Cuma pertanyaannya, yang nangis itu siapa? Kan yang ada di rumah cuma dia. Tanpa pikir panjang, Diana langsung menutup sekujur tubuhnya dengan selimut, sembari berusaha membaca semua doa yang dia hafal. Tidak lupa dia kirim pesan ke papa, mama, dan abangnya agar segera pulang. Wajar, karena dia sendiri tipe yang penakut. Gak tahu kenapa pada saat Diana berlindung di balik selimut, justru dia merasakan ada sebuah tangan yang sedang membelai lembut rambutnya, dan itu jelas banget terasa. Tangan ini membelai rambut Diana dengan perasaan yang begitu dalam. Diana dapat dengan jelas merasakan energi sosok itu, walau Diana sendiri bukan anak indigo. Di dalam selimut, Diana hanya bisa menangis tanpa suara dan berdoa agar semuanya kembali normal. Diana juga dapat merasakan kuku pemilik tangan itu sangatlah panjang-panjang. Keringat dingin mulai keluar dan membasahi sekujur tubuh Diana, hingga ada tangan yang menepuk lengannya dari luar selimut. Saat dia sibak selimutnya, ternyata itu abangnya. Buru-buru Diana langsung bangun dari tidurnya dan memeluk sang abang. Abangnya merasakan ada hal yang aneh dari adiknya pada hari itu. Buru-buru dia mengajak Diana untuk turun ke bawah sambil menenangkannya. Diana yang ketakutan hanya bisa menangis dan mengikuti langkah si abang. Pada saat Diana hendak keluar kamar, matanya menatap ke arah tempat tidur. Dia melihat seperti ada tubuh yang berlindung di dalam selimutnya. Pasti kalian bisa membayangkan sendiri wujud selimut kalau ada orang atau enggak. Diana hanya bisa memandangi selimutnya tanpa tahu ada siapa di situ. Dia mencoba berpikir positif, mungkin itu guling dan bantalnya yang ketutupan selimut. Meski dia tahu kalau itu rasanya tidak mungkin, soalnya bantal dan gulingnya pada berjatuhan di bawah tempat tidur. Bagi Diana, hari itu adalah hari yang sangat-sangat aneh dalam hidupnya. Setibanya di ruangan bawah, Diana langsung diberi minum sama abangnya. Barulah setelah itu abangnya seperti memberanikan diri untuk cerita kepada Diana tentang apa yang dialami oleh pacarnya tadi. Abangnya pun mulai cerita kalau pacarnya tadi seperti melihat ada sosok perempuan yang berjalan mengikuti Diana dari belakang. Awalnya pacar abangnya ini ngira itu temennya Diana, karena saat Diana menuruni anak tangga, Mbak Widi sudah melihat sosok itu dari arah meja makan. Semakin Diana mendekat ke arah Mbak Widi, barulah Mbak Widi menyadari kalau sosok yang sedari tadi mengikuti Diana adalah setan. Sosoknya lebih menyerupai kuntilanak. Sosok itu berkata lirih sekali, "Kembalikan rambutku," sambil melihat ke arah rambut Diana. Diana pun menceritakan semuanya pada abangnya, dan abangnya meminta Diana agar melepas rambut tersebut. Tapi Diana malah marah dan masuk kembali ke dalam kamarnya. Di dalam kamar, Diana sempat ketiduran lagi untuk beberapa waktu, hingga dia terbangun ketika ada seseorang yang mengetuk pintu kamarnya dari luar. Dia melihat ke arah jam, ternyata sudah jam 6:30 malam. Diana membuka pintu kamarnya dan mendapati mamanya sudah berdiri memakai mukena. Mamanya lantas meminta Diana untuk bersiap-siap karena mereka hendak sholat Isya berjamaah. Diana pun menyanggupi dan dia mulai mandi. Pada saat masuk kamar mandi dan mulai menyalakan shower, samar-samar Diana mendengar ada suara perempuan menangis. Tapi kini suaranya seperti ada di dalam kamar mandinya. Diana memandang ke arah sekitar, tapi tidak ada apa-apa, dan dia melanjutkan kembali mandinya. Saat Diana membilas rambutnya dengan air, tahu-tahu ada tangan yang menjambak rambutnya, dan kepala Diana dihantamkan ke tembok berkali-kali
sampai dia pingsan. Tahu-tahu, keesokan paginya Diana terbangun sudah berada di bed rumah sakit. Barulah mamanya cerita kalau semalam dia pingsan di kamar mandi dan tidak sadarkan diri sama sekali. Makanya mereka langsung membawanya ke rumah sakit. Setelah dirasa kondisi Diana sudah pulih, dokter mengizinkan Diana untuk pulang. Tapi dokter meminta Diana untuk libur sekolah dulu selama beberapa hari demi mengoptimalkan kesehatannya. Pulanglah Diana bersama mama juga papanya. Sesampainya di rumah, Diana melihat Elo, pacarnya, sedang mengobrol sama abangnya di teras depan. Diana langsung menghampiri Elo. Elo menjenguknya karena khawatir dengan kondisi Diana. Elo juga membawa beberapa buah-buahan dan kue kesukaan Diana. Pada saat Elo memeluk Diana, Elo mencium bau amis dari rambut Diana. Elo pun bertanya, "Kamu habis ngapain aja siang? Kok rambut kamu bau amis? Keramas dulu ya, habis itu minum obat terus istirahat. Aku pulang dulu ya, besok aku kesini lagi. Oh ya yang, rambut barumu bagus, tapi gak tahu kenapa aku kurang nyaman. Mungkin hanya perasaanku aja. Aku pulang dulu ya." Setelah motor Elo sudah tidak nampak lagi di penglihatan Diana, dia langsung masuk kembali ke dalam rumah. Di dalam rumah, Diana dengan cepat bertanya ke semua orang yang ada di rumahnya, "Apakah rambutnya bau amis?" Tapi menurut semua keluarganya, rambutnya nggak amis sama sekali. Lantas kenapa Elo bisa bicara seperti itu? Gak mungkin pacarnya itu ngarang, dan bisa juga hanya sebatas menggodanya saja. Diana lalu putuskan untuk masuk ke kamarnya dan melupakan kejadian Elo. Benar saja, tidak perlu menunggu lama. Diana pun mulai terlelap dalam tidurnya. Toh saat itu di luar juga sedang terik-teriknya. Bukannya mendapat mimpi indah, Diana justru mendapatkan mimpi buruk. Apa sih yang ada di mimpi Diana? Daripada penasaran, mending kita langsung masuk ke mimpi Diana. Diana siang itu bermimpi tiba-tiba dia sedang ada di sebuah rumah sakit tua yang bentukannya seperti bangunan zaman dulu sekali. Banyak daun kering berserakan di mana-mana, membuat penampakan rumah sakitnya terkesan seperti rumah sakit berhantu. Diana berusaha terus berjalan menyusuri satu demi satu lorong yang ada di rumah sakit tersebut. Di situ Diana melihat banyak sekali dokter dan suster yang berlalu lalang, serta banyak pasien maupun keluarganya terlihat berjaga di lorong rawat inap. Anehnya, semua itu seperti tidak melihat kehadiran Diana di situ. Diana masih terus berjalan, akan tetapi langkahnya tiba-tiba terhenti ketika dia membaca sebuah nama yang tertera di atas pintu di depannya. Pintu itu tertulis kamar mayat. Diana sendiri juga tidak sadar kenapa dia sampai berjalan menuju ke kamar mayat. Diana juga tidak paham alasan apa yang membuatnya sampai berhenti di situ. Rasa penasaran Diana bertambah besar, dan dengan perlahan Diana mulai membuka pintu kamar mayat. Begitu pintu terbuka, Diana terkejut ketika matanya memandang ke arah mayat-mayat yang berjejeran di dalam kamar mayat. Lalu datang satu dokter bersama 3 orang perawat perempuan masuk ke dalam kamar mayat. Salah satu perawat membuka satu demi satu penutup jenazah yang ada di sana. Itulah Diana baru menyadari kalau ternyata semua mayat yang ada di sana adalah seorang perempuan. Penyebab kematian mereka sendiri Diana tidak tahu karena apa. Yang ada di mimpi Diana hanya seperti itu adanya. Semua mayatnya ternyata masih muda. Mungkin usianya sekitar 18 sampai 25 tahunan. Tapi Diana tidak tahu identitas mereka maupun penyebab kematiannya. Dokter tersebut mulai mengamati satu persatu dari mayat-mayat tersebut yang totalnya ada 6. Yang membuat Diana keheranan adalah kenapa dokter itu hanya mengamati bagian rambut jenazahnya saja. Sesudah mengamati rambut jenazah, dokter itu langsung meminta sebuah gunting dari salah satu perawat yang ada di sebelahnya. Kalian tahu apa yang dilakukan dokter itu? Ya, dokter itu mulai memangkas satu persatu rambut jenazah yang ada di kamar mayat.
Lalu rambut yang sudah dipotong dia letakkan di sebuah nampan stainless yang panjang. Diana juga mengaku kalau melihat pasien yang rambutnya dipotong pertama kali seperti meneteskan air mata. Yang membuat Diana lebih penasaran lagi adalah alasan kenapa dia bisa bermimpi di tempat itu. Akan tetapi Diana juga merasakan ada sebuah pergerakan kaki yang berjalan di belakangnya. Sampai saat ini Diana mengaku belum bisa melupakan suara itu, walaupun hanya sebatas mimpi. Tiba-tiba sekujur tubuh bagian belakang semua terasa dingin. Secara perlahan ada kuku-kuku panjang yang tiba-tiba membelai rambut belakangnya, tepatnya di belakang rambut extensionnya. Semakin lama sosok itu bukan hanya membelai rambutnya, melainkan juga menarik rambutnya secara pelan-pelan. Awalnya Diana tidak kesakitan, akan tetapi cengkeraman tangan itu semakin kuat sampai membuat Diana sedikit teriak kesakitan. Diana berusaha menoleh ke arah belakang untuk melihat siapa yang berani memperlakukannya seperti itu. Waktu wajah Diana dan sosok itu saling berhadapan, Diana terkejut. Soalnya sosok yang ada di belakangnya memiliki wajah yang mirip dengan jenazah nomor 1 tadi. Jenazah yang tahu-tahu mengeluarkan air mata saat rambutnya dicukur habis pertama kali. Pelan-pelan Diana mulai memahami pola dari segala teror yang dia alami. Hingga Diana dapat menarik garis bahwasannya perempuan inilah yang membawanya seperti ini. Sosok perempuan ini seolah seperti ingin memberitahu Diana sesuatu. Berhubung keduanya beda alam, jadi dia hanya bisa menunjukkan dengan cara seperti ini. Tapi kenapa dia jahat sekali sampai membuat Diana kesakitan seperti itu? Apa dia masih memiliki maksud lain dari semua ini? Pikiran Diana berkecamuk tidak karuan, antara bingung dan menahan rasa sakit. Tapi dia juga harus bisa melawan. Tapi saat mau melawan, kekuatan sosok ini jauh lebih besar dari dirinya. Untuk sementara waktu Diana hanya bisa berpasrah dengan keadaannya pada saat itu. Sampai pada satu titik saat sosok itu menempelkan wajahnya pas di samping kiri wajah Diana. Lalu sosok itu berteriak pas di telinga Diana. "Sekarang kamu sudah tahu kan kalau rambut ini milik siapa?" Bukannya melepas jambakannya, sosok itu malah memperkuat cengkramannya. Diana nggak tahu lagi harus melawan seperti apa, dan kini dia mulai pasrah lalu menangis. Diana berkata, "Iya, aku tahu semuanya, tapi jangan seperti ini. Jangan lampiaskan amarahmu pada aku. Jujur, aku awalnya gak tahu apa-apa. Mungkin kamu bisa kasih tahu aku baik-baik. Selama itu tidak menggangguku. Pasti aku akan bantu kamu," kata Diana sambil terisak tangis. Entah kenapa setelah Diana berkata seperti itu, sosok ini langsung melepas cengkramannya dari rambut Diana. Sosok ini langsung pergi entah kemana. Diana kembali mengamati aktivitas dokter dan juga para suster yang ada di depannya. Akan tetapi, tidak lama kemudian tahu-tahu ada sebuah tangan yang seperti mendorongnya dengan begitu kuat. Diana merasakan kalau dorongannya itu kuat banget. Karena dorongan itulah, akhirnya Diana terbangun dari tidurnya. Lagi-lagi keringat dingin mengucur deras dari tubuhnya. Nafas Diana ngos-ngosan. Diana memandang ke arah jam rumahnya. Ternyata sudah hampir subuh, dan benar tidak lama kemudian terdengar suara azan subuh dari arah musola dekat rumahnya. Diana tidak menyangka kalau dia bisa tidur selama itu. Perasaan jarak tidur dan mimpinya itu tidak terpaut lama loh. Merasakan sekujur tubuhnya merinding gak jelas, Diana buru-buru bangun dari kasurnya dan berniat pindah ke kamar orang tuanya. Pada saat Diana melihat ke arah bantalnya, Diana justru mendapati beberapa helai rambut extensionnya sudah terlepas dan tergeletak rapi di atas bantal. Tapi Diana juga merasa kalau ada beberapa bagian di kepalanya yang terasa panas juga sakit banget. Coba tolong kalian bayangkan seolah-olah rambut kalian segenggam langsung dijambak sekaligus dan protol. Gimana rasanya? Lah, kurang lebih seperti itu yang Diana rasakan. Gak pakai lama Diana langsung lari ke arah kamar orang tuanya. Ternyata saat itu orang tuanya sudah bangun dan mau siap-siap sholat subuh.
Tapi sebelum Diana memiliki kesempatan untuk menceritakan keluhannya semalam. Dan benar saja dong, ada satu bagian di kepala Diana yang botak. Di satu bagian tengah sebelah kanan, tepatnya di bagian uyang-uyang. Pantes, kalau sedari tadi Diana merasakan perih dan panas. Orang rambutnya dijambak sampai botak satu bagian kayak gitu. Orang tua Diana, khususnya mamanya, menyarankan agar Diana segera melepas rambut tersebut. Diana awalnya menolak, tapi mamanya dengan sabar mencoba memberi pengertian kalau semua orang memang ingin terlihat cantik, tapi tanpa mengambil sesuatu yang menjadi kebahagiaan orang lain. Lambat laun setelah mendengarkan ucapan mamanya, Diana pun mulai mengerti. Diana lalu mengambil sebuah keputusan secara matang-matang bahwa nanti ketika matahari sudah terbit, dia akan langsung menuju ke salon Mbak Wina untuk melepas rambut tersebut. Karena Diana memilih untuk tampil apa adanya dengan rambut aslinya. Bahkan Diana juga tidak akan meminta uang refund sepersen pun. Bagaimanapun Mbak Wina sudah bekerja keras untuk membuat Diana terlihat cantik meski dengan rambut yang salah. Bagi Diana itu juga bukan salah Mbak Wina. Toh dia hanya reseller, bukan penjual utamanya. Singkat cerita, matahari sudah terbit dari arah timur. Diana nampak sudah selesai bersiap-siap diri. Selesai bersiap diri, Diana langsung berjalan ke arah salon Mbak Wina. Inilah yang membuat Diana akhirnya berpikir sedikit jahat sama Mbak Wina. Soalnya hari itu kelakuan Mbak Wina sedikit aneh. Tahu-tahu Mbak Wina sudah berdiri di luar pagar salon dan seakan tahu kalau Diana akan datang pada hari itu. Mbak Wina tidak banyak bicara dan hanya berkata, "Ayo sini, Mbak lepas rambutnya." Lah kan aneh ya. Bisa-bisanya Mbak Wina tahu dengan niat Diana. Padahal Diana sendiri sungkan saat ingin bilang ke Mbak Wina kalau dia mau lepas rambut itu. Berhubung Mbak Wina sudah tahu akan maksud kedatangannya, Diana tanpa lama-lama langsung masuk dan duduk di kursi pelanggan. Nampak Mbak Wina mulai melepas satu persatu rambut itu dengan diam tanpa bersuara. Seperti benar-benar ada yang berbeda sama Mbak Wina pada hari itu. Setelah semua rambut selesai dilepas, entah kenapa Diana merasakan perasaan lega dan bahagia serta bercampur haru. Diana mencoba membayar jasa pelepasan rambut tapi ditolak sama Mbak Wina. Diana melihat raut wajah Mbak Wina sedih sekali. Merasa risih, Diana langsung pamit pulang. Mbak Wina tidak bergeming sama sekali, apalagi menjawab salam dari Diana. Mbak Wina hanya terus menatap ke arah rambut extension itu sambil sesekali diusap-usap rambut itu dengan pelan-pelan. Aneh. Akhirnya Diana mulai berjalan pulang meninggalkan Mbak Wina sendiri di dalam salon. Kini hidup Diana sudah mulai kembali normal seperti dahulu kala. Diana juga sayang sama rambut aslinya dan dia mulai merawat dengan aneka perawatan rambut. Tapi pernah di suatu malam saat Diana hendak masuk ke dalam kamarnya, samar-samar Diana melihat ada sosok perempuan berdiri di balkon lantai 2 rumahnya. Saat Diana dekati, ternyata itu perempuan yang dia lihat di dalam mimpinya. Tapi kini wujudnya sudah terlihat cantik dengan rambut panjangnya yang indah. Perempuan itu tersenyum ke arah Diana sembari berkata, "Makasih ya." Barulah setelah itu perempuan tersebut menghilang langsung di depan mata Diana. Setelah itu semuanya benar-benar damai sentosa. Terlepas dari benar atau tidaknya, menurutku sih ini cerita bagus ya. Keren sih kalau andai ada rambut extension yang berasal dari rambut manusia. Entahlah, soalnya aku sendiri juga belum pernah menjumpai hal seperti itu. Cuma aku ingat sekitar tahun 2011 sampai 2013, rambut extension memang sempat ngetrend dan bahkan sampai sekarang masih banyak peminatnya. Banyak cara orang ingin terlihat cantik, akan tetapi tidak ada salahnya sebelum mengambil keputusan lebih baik cari tahu dulu informasinya secara jelas dan akurat. Supaya apa yang terjadi kepada Diana tidak terjadi juga kepada aku maupun kalian. Karena semua keputusan pasti ada resikonya. Jadi bijaklah dalam mengambil keputusan agar tidak menyesal di kemudian hari.
Oke teman-teman, sekian untuk cerita kali ini. Semoga apa yang sudah saya sampaikan dalam kisah ini dapat dijadikan pelajaran untuk kita semua. Dan bagi teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, comment, share, serta subscribe channel ini. Dan nantikan kisah-kisah horor berikutnya tetap di channel Radio Horor. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.